Halo semuanya, selamat datang. Buat kalian yang baru mau memulai hidup bareng sebagai pasangan, atau mungkin udah jalanin, pas banget nih. Kita akan bedah tuntas peta jalan finansial yang super penting dan ini sumbernya kredibel banget. Langsung dari Panduan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia alias OJK. Yuk kita mulai. Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya. Memulai hidup bareng itu kan bukan cuma soal cinta, tapi juga soal membangun fondasi keuangan yang kokoh. Serius deh, ngebangun ini tuh sama pentingnya kayak ngebangun hubungan itu sendiri. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal pecahin bareng-bareng gimana caranya, langkah demi langkah. Oke, ini dia 5 pilar utama yang akan kita bahas. Pertama, gimana cara memulainya. Kedua, cara ngatur budget keluarga. Ketiga, alat apa aja sih yang bisa bikin uang kita bertumbuh? Keempat, cara melindungi semua yang udah kita bangun. Dan kelima, soal pinjam-meminjam yang bijak. Langsung aja kita masuk ke pilar yang pertama. Oke, pilar pertama ini adalah fondasinya. Coba deh bayangin, perencanaan keuangan itu kayak kalian lagi bikin blueprint atau cetak biru buat rumah impian. Tanpa rencana yang jelas dan disepakati berdua, bangunannya nggak bakal kokoh kan? Nah, sama persis kayak keuangan. Jadi, simpelnya gini, perencanaan keuangan itu adalah cara kita bikin uang kita kerja buat mimpi-mimpi kita bersama. Mau itu beli rumah pertama, nyiapin dana pendidikan anak nanti, atau sekedar bisa liburan tanpa pusing, semuanya itu dimulai dari sini. Ini bukan cuma soal nabung, tapi lebih ke nyusun strategi sebagai satu tim. Lanjut ke bagian yang paling praktis, paling sehari-hari. Bikin anggaran. Anggap aja ini adalah setir keuangan kalian. Dengan anggaran yang jelas, nggak ada lagi tuh drama di akhir bulan, duh uangnya kemana ya? Kalian yang pegang kendali penuh atas arus kas kalian. Nah ini dia kunci pertamanya, dan ini penting banget, bisa bedain antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu yang wajib ada, kalau nggak ada hidup jadi susah. Kayak tempat tinggal, makan, bayar tagihan. Kalau keinginan itu ya bonusnya lah, bikin hidup lebih seru tapi nggak wajib. Nongkrong di kafe, ganti gadget baru. Kalau kalian berdua udah satu frekuensi soal ini, percaya deh, setengah masalah keuangan udah beres. Bingung mulai dari mana? OJK punya formula simple yang bisa jadi patokan, yaitu aturan 10, 20, 30, 40. Tapi, coba deh fokus ke angka yang 20% ini. Buat tabungan dan investasi, ini prinsip emasnya, bayar diri sendiri dulu. Jadi, begitu terima gaji, sebelum bayar ini itu, langsung sisihkan dulu buat masa depan. Angkanya bisa disesuaikan, tapi disiplinnya itu yang paling penting. Eits, jangan salah, ternyata nggak semua utang itu jahat loh. Ada yang namanya utang baik, contohnya KPR rumah. Kenapa baik? Karena dipakai buat beli aset yang nilainya bisa naik. Sebaliknya ada utang buruk, misalnya buat liburan pakai kartu kredit yang bunganya tinggi. Ini cuma nambah beban. Kuncinya, kalian sebagai pasangan harus sepakat, mau pakai utang sebagai alat untuk maju atau malah jadi perangkap. Oke, nabung udah, ngatur budget udah. Sekarang bagian yang paling seru. Gimana caranya bikin uang yang udah kita kumpulin itu jadi bekerja buat kita, alias bertumbuh. Nah, disinilah kita masuk ke dunia perbankan dan pasar modal. Yuk kita lihat gimana caranya. Analogi dari OJK ini keren banget dan gampang dimengerti. Bayangin aja, pasar modal itu kayak mall besar. Perusahaan-perusahaan besar itu tokohnya. Nah, waktu kita beli saham, kita tuh sebenarnya lagi beli sepotong kecil kepemilikan dari toko itu. Tiba-tiba konsep yang kelihatannya rumit jadi simpel banget kan? Nah, kalau masuk ke mall tadi dan pilih-pilih toko sendiri rasanya masih bikin pusing, ada cara yang lebih simpel, reksadana. Gampangnya, kita tinggal taruh uang, terus ada manajer investasi profesional yang pilihin toko-toko terbaik buat kita. Jadi risikonya langsung tersebar, nggak cuma di satu tempat. Cocok banget buat pemula. Ini dia 4 paket utamanya. Ada reksadana pasar uang yang risikonya paling rendah, cocok buat tujuan jangka pendek. Ada pendapatan tetap, lalu ada saham yang risikonya paling tinggi, tapi potensi imbal hasilnya juga paling tinggi. Dan ada juga yang campuran. Kuncinya apa? Ngobrol sama pasangan. Tujuan kalian apa? Seberapa berani kalian ambil resiko? Jawaban dari situ yang akan nentuin pilihan yang paling pas. Oke, kita udah bahas cara nyerang buat nambah kekayaan. Sekarang, kita bahas cara bertahannya. Karena membangun itu penting, tapi melindungi apa yang udah dibangun itu jauh lebih penting lagi. Disinilah asuransi dan dana pensiun berperan sebagai jaring pengaman keluarga kalian. Gini deh, jangan sampai salah kaprah ya. Asuransi itu bukan buat cari untung, tapi buat jaga-jaga biar nggak buntung.
Kita bayar premi yang relatif kecil supaya kalau amit-amit ada musibah kayak sakit parah atau kecelakaan, semua rencana keuangan yang udah susah payah kalian bangun nggak hancur berantakan. Dan topik ini, wah ini pasti relate banget buat banyak dari kita. Generasi sandwich. Posisi serba salah, di mana kita harus membiayai anak-anak, tapi di saat yang sama juga masih menanggung orang tua. Nah, cara terbaik buat memutus rantai ini adalah dengan merencanakan pensiun kita sendiri dari sekarang. Ini adalah hadiah terindah, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat anak-anak kita kelak. Dan pilar terakhir, kita ngomongin soal pinjaman. Kalau dipakai dengan benar, pinjaman itu bisa jadi alat yang sangat kuat untuk mengakselerasi tujuan kita. Tapi kalau salah langkah, bisa jadi jebakan yang dalam banget. Mari kita lihat cara cerdasnya. Kalau lagi butuh dana cepat dan darurat, gadai itu bisa jadi salah satu pilihan. Tapi ada satu syarat mutlak yang gak bisa ditawar. Pastikan tempat gadainya itu resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Selalu cek itu dulu. Itu adalah langkah pengamanan pertama dan paling utama. Nah, ini bedanya langit dan bumi ya, antara pinjol legal dan ilegal. Yang legal, yang diawasi OJK, itu punya aturan main yang jelas. Bunganya transparan, cara nagihnya diatur. Yang ilegal, mereka nggak punya aturan. Mereka bisa neror, sebar data pribadi, dan akses seluruh kontak di HP kita. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah tergoda sama kemudahan sesaat dari pinjol ilegal. Resikonya sama sekali nggak sepadan. Dan kutipan dari OJK ini merangkum semuanya dengan sangat indah. Mengelola keuangan bareng pasangan itu bukan cuma soal hitung-hitungan angka. Ini adalah bentuk nyata dari rasa syukur, sebuah tindakan cinta, dan tanggung jawab buat masa depan yang kalian impikan bersama. Jadi setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya saya kembalikan ke kalian berdua. Apa satu tujuan keuangan pertama yang paling simpel sekalipun yang akan kalian tetapkan bersama mungkin hari ini? Nggak usah muluk-muluk, mulai dari yang kecil, diskusikan, dan ambil langkah pertama itu. Karena langkah pertama itulah yang akan memulai perjalanan luar biasa kalian. Terima kasih sudah menyimak.